Sahabat terima surgawi, baik yang sedang beristirahat, yang masih bekerja, sedang bergumul dengan sakit penyakit, masalah keluarga, tekanan ekonomi, atau mungkin sedang menangis dalam kesendirian. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus memenuhi hati kita. Malam ini Tuhan memberikan sebuah tema yang sangat kuat bagi kita semua, yaitu tanduk banteng liar. Mungkin tema ini terdengar unik. Mengapa harus tanduk? Karena dalam firman Tuhan yang akan kita renungkan malam ini, tanduk banteng liar menggambarkan tekanan yang besar, ancaman yang nyata, pergumulan yang menyesakkan, bahkan keadaan yang membuat seseorang merasa terjepit dan tidak memiliki jalan keluar. Mungkin malam ini ada yang sedang dikepung oleh tanduk-tanduk kehidupan, tanduk masalah ekonomi yang tidak kunjung selesai, tanduk penyakit yang menguras kekuatan, tanduk kekecewaan karena doa yang belum dijawab, tanduk kesepian yang membuat hati terasa kosong, tanduk ketakutan akan masa depan, dan yang paling menyakitkan ketika semua itu terjadi, langit terasa diam. Kita berdoa, tetapi keadaan belum berubah. Kita menangis, tetapi jawaban belum datang. Dan kita berseru, tetapi pertolongan belum terlihat. Lalu muncullah pertanyaan yang sering tersembunyi di dalam hati kita. Tuhan, apakah Engkau masih mendengar? Tuhan, mengapa Engkau diam? Tuhan, kapan Engkau menjawab? Melalui firman Tuhan malam ini kita akan belajar bahwa sekalipun Tuhan terlihat diam, sesungguhnya Dia tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Ada waktunya Tuhan mengizinkan tekanan terjadi, tetapi ada waktunya juga Tuhan memberikan jawaban yang membebaskan. Dan ketika jawaban itu datang, kita akan berkata seperti Daud dalam Mazmur 22. Engkau telah menjawab aku dari tanduk-tanduk banteng liar. Mari kita siapkan hati untuk mendengar suara Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, malam ini kami datang dengan kerinduan mendengar suara-Mu ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, biarlah Roh Kudus menyingkapkan kebenaran-Mu, sehingga firman-Mu yang kami dengar tidak hanya masuk ke telinga kami Tuhan, tetapi turun ke dalam hati dan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah karena kami siap mendengar firman-Mu yang kudus dan berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam hari ini diambil dari Mazmur pasal 22 ayat 21b. Engkau telah menjawab aku dari tanduk-tanduk banteng liar. Sahabat terima surgawi, tanduk banteng itu adalah tekanan yang mengepung hidup kita. Daud tidak sedang memakai bahasa simbol yang ringan, ia sedang melukiskan sesuatu yang tajam, liar, dan tidak mudah dikendalikan. Dalam dunia kuno,
Banteng liar adalah lambang kekuatan yang tidak bisa diajak kompromi. Sekali menyerang, ia tidak berhenti di satu titik. Tanduknya merobek tanpa ampun, tenaganya menghantam tanpa peringatan, dan kehadirannya saja sudah cukup membuat jantung bergetar ketakutan. Ketika Daud berkata, "Engkau telah menjawab aku dari tanduk-tanduk banteng liar." Ia sedang berdiri di tengah situasi yang terasa seperti terkepung tanpa jalan keluar. Tanduk itu bisa hadir dalam banyak wajah kehidupan, yaitu tekanan ekonomi yang menekan nafas kita, konflik keluarga yang tidak pernah selesai, pengkhianatan yang meninggalkan luka dalam, penyakit yang melemahkan kekuatan, ketakutan akan masa depan yang tidak pasti, kesepian yang tidak terdengar oleh siapapun. Ada yang tersenyum di depan orang lain, tetapi di dalamnya sedang ditanduk oleh kecemasan yang tidak pernah berhenti. Ada yang terlihat tegar, tetapi setiap malam air mata menjadi saksi diam dari pergumulan yang tidak pernah diceritakan. Ada yang sudah berdoa lama, namun keadaan seolah tidak bergerak. Namun di tengah kepungan itu Tuhan berbicara dengan tegas, namun penuh pengharapan. Aku melihat setiap tekanan yang mengepung. Aku tahu setiap luka yang tersembunyi. Aku mendengar setiap seruan yang lahir dari hati yang hancur. Sahabat Rema Surgawi, inilah kisah Birgitta saat langit terasa sunyi. Mari kita masuk lebih dalam ke kehidupan seorang wanita bernama Birgitta dari Vadstena, seorang perempuan dari keluarga bangsawan Swedia, terlahir dalam kemuliaan dunia, dibesarkan dengan kehormatan, dikelilingi oleh kenyamanan, dan dipandang memiliki masa depan yang aman. Namun hidup tidak pernah bertanya apakah kita siap saat semuanya berubah. Satu hari yang biasa berubah menjadi titik runtuh kehidupan. Suaminya yang paling ia percaya, paling ia cintai, paling menjadi tempat bersandar, meninggal dunia. Dan sejak saat itu dunia Birgitta tidak lagi sama. Tidak ada lagi suara langkah di dalam rumah, tidak ada lagi percakapan di meja makan, tidak ada lagi tangan yang menggenggam saat malam terasa dingin. Yang tersisa hanya ruang kosong yang berbicara lebih keras daripada kata-kata. Malam-malamnya berubah menjadi perjalanan panjang tanpa arah. Bayangkan itu, sahabat Rema. Seorang perempuan bangsawan kini duduk sendirian dalam sunyi yang tidak bisa dijelaskan. Air mata tidak lagi menjadi kejadian sesekali, tetapi menjadi bahasa sehari-hari. Dan di titik itulah
Pertanyaan yang paling menyakitkan muncul dalam hati manusia. Di manakah Tuhan? Namun kisahnya tidak berhenti di kesedihannya. Justru di titik itu Tuhan memanggil hidupnya masuk ke jalan yang lebih dalam. Birjita menerima panggilan yang tidak mudah. Ia tidak dipanggil untuk kenyamanan, ia dipanggil untuk menyampaikan suara Tuhan kepada para pemimpin gereja dan para penguasa. Dan disinilah hidupnya mulai memasuki badai yang lebih tajam. Karena kebenaran tidak selalu diterima dengan tepuk tangan, ia berbicara dan dunia menolak. Ia menyampaikan dan orang-orang menutup telinga. Ia menaikkan suara Tuhan dan manusia merendahkannya. Lalu datanglah pukulan-pukulan yang tidak terlihat, ditolak, dicemooh, diragukan, difitnah, dituduh berbahaya. Bayangkan seorang perempuan tua sendirian berdiri di hadapan dunia yang tidak mau mendengar, membawa pesan yang ia sendiri tahu berasal dari Tuhan. Tetapi setiap langkah yang ia ambil terasa seperti berjalan di atas batu tajam. Setiap malam terasa seperti doa yang tidak berujung. Setiap hari terasa seperti pertanyaan yang tidak mendapatkan jawaban. Dan di titik itu Birjita seperti berada dalam gambaran Mazmur 22 ini. Terjepit, terdesak, seolah ditanduk oleh keadaan yang tidak bisa dilawannya. Namun justru di tempat paling gelap itu sesuatu terjadi. Ia tidak berhenti, ia tidak meninggalkan Tuhan, ia tidak membungkam suaranya sendiri. Ia terus berseru, ia terus mencari wajah Tuhan, ia terus bertahan dalam doa yang tidak sederhana. Dan disinilah klimaks iman itu terjadi. Bukan ketika keadaan berubah, bukan ketika semua orang akhirnya percaya, bukan ketika penderitaan langsung hilang, tetapi ketika di tengah tanduk-tanduk kehidupan itu, ia tetap menemukan bahwa Tuhan tidak pernah hilang dari kehidupannya. Jawaban Tuhan datang bukan selalu dalam bentuk jalan keluar, tetapi dalam bentuk kekuatan yang membuat tetap berdiri, dalam bentuk penghiburan yang tidak bisa dijelaskan, dan dalam bentuk damai yang tetap tinggal di tengah penolakan. Dan pada akhirnya hidupnya menjadi kesaksian sunyi yang kuat bahwa Tuhan tidak selalu mengangkat kita dari badai, tetapi Tuhan selalu menjawab kita di dalam badai. Dan di titik itu seseorang mulai mengerti makna Mazmur 22 ayat 21. Engkau telah menjawab aku dari tanduk-tanduk banteng liar. Sahabat Rema Surgawi, Tuhan tidak pernah terlambat dalam menjawab. Seringkali masalah terbesar bukanlah penderitaan, masalah terbesar adalah penantian. Kita bisa bertahan menghadapi badai, tetapi menunggu tanpa mengetahui kapan badai berakhir. Seringkali jauh lebih sulit
Kita bertanya, mengapa Tuhan belum menjawab? Mengapa doa ini belum dikabulkan? Mengapa keadaan belum berubah? Padahal Tuhan sedang bekerja. Benih itu tidak langsung menjadi pohon. Emas itu juga tidak langsung menjadi murni. Mutiara tidak langsung terbentuk indah. Demikian juga jawaban Tuhan. Kadang Tuhan menjawab seketika, kadang Tuhan menjawab bertahap, kadang Tuhan menjawab dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Tetapi satu hal yang pasti, yaitu bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan doa-doa anak-anaknya. Air mata yang jatuh saat berdoa tidak pernah menjadi sia-sia. Seruan yang keluar dari hati yang remuk tidak pernah hilang begitu saja, karena Tuhan mendengar semuanya. Sahabat Rema Surgawi, dari jeritan menjadi kesaksian. Dengarkan baik-baik ini. Mazmur 22 dimulai dengan penderitaan. Namun bagian yang kita baca malam ini berakhir dengan kemenangan. Bahwa Daud tidak berkata, "Mungkin engkau menjawab aku." Tetapi ia berkata, "Engkau telah menjawab aku." Ada kepastian, ada keyakinan, ada pengalaman pribadi. Malam ini mungkin sebagian sahabat Rema Surgawi sedang berada pada bagian awal Mazmur 22 ini. Masih menangis, masih menunggu, masih bertanya. Tetapi percayalah, jika tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan, satu hari nanti kesaksian akan menggantikan tangisan. Doa akan berubah menjadi pujian, pergumulan akan berubah menjadi kesaksian, dan jeritan akan berubah menjadi penyembahan. Sahabat Rema Surgawi, lalu bagaimana firman ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, tetaplah berdoa walau belum ada jawaban. Jangan hentikan doa hanya karena keadaan belum berubah. Doa bukan sekedar permintaan yang menunggu hasil, tetapi doa itu nafas iman yang tetap bertahan di tengah penantian. Yang kedua, tetap melekat walaupun hati terluka. Luka seringkali mendorong menjauh, namun justru di titik retak terdalam itulah Tuhan sedang menarik lebih dekat. Jangan menjauh saat hati paling rapuh. Yang ketiga, mengingat sejak pertolongan Tuhan. Apa yang pernah Tuhan lakukan menjadi tanda bahwa Dia tidak berubah. Kesetiaan masa lalu adalah jaminan untuk hari ini. Yang keempat, percaya di tengah ketidaktampaan kerja Tuhan. Mata mungkin belum melihat, tetapi tangan Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Di balik sunyi, Dia sedang menenun jalan yang belum dimengerti. Dia sedang menenun jalan
yang belum kita pahami. Sebab tanduk itu tidak pernah menjadi akhir cerita. Di dalam tekanan yang paling tajam sekalipun, Tuhan tetap menyiapkan jawaban yang membebaskan. Sahabat Rema Surgawi, malam ini mungkin ada hati yang sudah terlalu lelah untuk menjelaskan apa yang sedang dirasakan. Ada yang duduk diam sambil memikirkan tagihan yang belum terjawab. Ada yang menunggu kesembuhan yang terasa semakin lama. Ada yang berjuang mempertahankan rumah tangga yang mulai retak. Ada yang tersenyum di depan orang lain, tetapi di dalamnya sedang runtuh. Ada yang berdoa berkali-kali, namun merasa langit tetap sunyi. Namun malam ini suara Tuhan tetap sama. Jangan menyerah. Jangan mematikan pengharapan hanya karena keadaan belum berubah. Jangan berhenti berseru hanya karena jawaban belum terlihat. Sebab diamnya keadaan bukan berarti diamnya Tuhan. Tuhan yang menjawab Daud dari tanduk-tanduk banteng liar masih hidup sampai hari ini. Tuhan yang menopang Birjita di tengah penolakan dan air mata masih tetap menopang langkah yang paling lemah sekalipun. Yang tampak seperti tekanan terakhir, namun bukan akhir cerita. Yang terasa seperti jalan buntu, bukan penutup perjalanan. Di balik semua itu, Tuhan bekerja dengan caranya yang tidak terlihat tetapi pasti. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu malam ini. Saat hidup terasa seperti dikepung tanduk-tanduk banteng liar, ya Tuhan. Ajar kami untuk tetap percaya kepadamu. Ketika jawaban belum datang, kuatkan hati kami, ya Tuhan. Ketika air mata mengalir, peluk kami dengan kasih-Mu. Dan ketika kami lemah, jadilah kekuatan bagi kami. Kami percaya tidak ada seorang pun dan tidak ada satu doa pun yang luput dari perhatian-Mu, ya Tuhan. Kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Dan kami percaya bahwa suatu hari nanti kami akan bersaksi bahwa Engkau telah menjawab aku. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Rema Surgawi, jangan ukur kasih Tuhan dari cepat atau lambatnya jawaban doa. Ukurlah kasih Tuhan dari salib Kristus yang sudah membuktikan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Untuk itu, tetaplah berdoa, tetaplah berharap, tetaplah percaya. Karena Tuhan masih mendengar. Tuhan masih bekerja. Dan Tuhan masih menjawab kita. Sahabat Rema Surgawi, inilah suara kebenaran itu. Jawaban Tuhan sering lahir di ujung ketekunan, tepat
ketika hati memilih percaya di tengah tanduk-tanduk kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.